Kata pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata itu dapat mengerukkan pengertiannya yang asli. Ketahuilah bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sekarang saya akan menerangkan arti dan maksud pendidikan pada umumnya. Dengan sengaja saya memakai keterangan pada umumnya karena dalam arti khususnya pendidikan mempunyai beragam jenis pengertian. Bisa dikatakan bahwa tiap-tiap aliran hidup, baik aliran agama maupun aliran kemasyarakatan, mempunyai maksud yang berbeda. Tidak hanya maksud dan tujuan yang berbeda-beda, cara mendidiknya juga tidak sama. Mengenai keadaan yang penting ini, saya akan menerangkan secara lebih luas. Walaupun bermacam-macam maksud, tujuan, cara, bentuk, syarat-syarat, dan alat-alat dalam soal pendidikan, pendidikan yang berhubungan dengan aliran hidup yang beragam itu memiliki dasar-dasar atau garis-garis yang sama. Menurut pengertian umum berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya atau kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadi padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lain. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan ia dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak.
Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak dapat mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi, dengan adanya tuntunan itu ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak sedikit anak-anak baik dasarnya tetapi karena pengaruh keadaan yang buruk kemudian menjadi orang yang jahat. Pengaruh-pengaruh yang dimaksud itu ialah pengaruh yang muncul dari beragam jenis keadaan anak. Anak yang satu mungkin hidup dalam keluarga yang serba kekurangan, sehingga ditemui beragam jenis kesukaran yang menghambat kecerdasan budi anak. Bisa juga dalam keadaan keluarga itu tidak ditemui kemiskinan, keduniawian, akan tetapi amat kekurangan budi luhur atau kesucian, sehingga anak-anak mudah terkena pengaruh-pengaruh jahat. Menurut ilmu pendidikan, hubungan antar dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya, keduanya saling mempengaruhi hingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik-menarik dan akhirnya menjadi satu. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembang tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Kalau tidak ada pemeliharaan, sedangkan keadaan tanahnya tidak baik atau tempat jatuhnya biji jagung itu tidak mendapat sinar matahari atau kekurangan air, maka biji jagung itu ya walaupun dasarnya baik tidak akan dapat tumbuh baik karena pengaruh keadaan. Sebaliknya kalau sebutir jagung tidak baik dasarnya, akan tetapi ditanam dengan pemeliharaan yang sebaik-baiknya oleh Bapak Tani, maka maka biji jagung itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya yang juga tidak baik dasarnya. Oke, dasar jiwa ya. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika dia lahir di dunia mengenai dasar jiwa yang dimiliki anak-anak itu. Terdapat 3 aliran yang berhubungan dengan soal daya pendidikan. Pertama, yaitu anak yang lahir dunia itu diumpamakan seperti selai kertas yang belum ditulis. Sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Artinya, si pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Teori ini dinamakan teori rasa, ya, lapisan lilin yang masih dapat dicoret-coret oleh si pendidik. Namun aliran ini merupakan aliran lama yang sekarang tidak diakui kebenarannya di kalangan kaum cendekiawan. Yang kedua adalah aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidik dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengamati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Jadi, aliran negatif menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar, sedangkan budi pekerti yang tidak nampak ada di dalam jiwa anak tak akan terwujud. Ketiga ialah aliran yang terkenal dengan nama konvergensi teori. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut, menurut aliran ini, pendidikan itu
berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Menurut eh, menurut konvergensi teori ya, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dinamakan bagian intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan, atau pikiran, intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidupnya. Yang disebut intelligible yang dapat berubah karena pengaruh misalnya kelemahan pikiran, kebodohan, kurang baiknya pemandangan, kurang cepatnya berpikir, dan sebagainya. Dengan kata lain, keadaan pikiran serta kecakapan untuk menimbang-nimbang dan kuat lemahnya kemauan. Bagian yang disebut biologis yang dapat berubah ialah bagian-bagian jiwa mengenai perasaan yang berjenis-jenis di dalam jiwa manusia. Misalnya rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, egoisme, rasa sosial, rasa agama, rasa berani, dan sebagainya. Rasa-rasa itu tetap pada jiwa manusia, mulai anak masih kecil hingga menjadi orang dewasa. Seringkali anak yang penakut sesudah mendapatkan didikan yang baik akan segera hilang rasa takutnya. Sebenarnya anak itu bukan berubah menjadi orang yang berwatak pemberani, hanya saja rasa takutnya itu tidak nampak karena sudah mendapatkan kecerdasan pikiran. Akibatnya anak tersebut mulai pandai menimbang dan memikir berpikir sesuatu sehingga dapat memperkuat kemauannya untuk tidak takut. Hal inilah yang dapat menutup rasa takut yang asli yang dimiliki oleh anak tersebut. Karena ketakutan itu hanya tertutup saja dan dari pikirannya, maka anak tersebut terkadang diserang rasa takut dengan tiba-tiba. Keadaan ini terjadi jika pikiran sedang tak bergerak. Ya. Kalau pikirannya tak bergerak, maka ia seketika akan takut lagi menurut dasar biologisnya sendiri. Demikian pula orang yang bertabiat pemalu, belas kasihan, bengis, murka, pemarah, dan sebagainya. Selama ia sempat memikirkan segala keadaan, maka ia dapat menahan nafsunya yang asli. Namun jika pikirannya tidak sempat bergerak, artinya dalam keadaan yang tiba-tiba datangnya, tentulah tabiat-tabiat yang asli itu akan muncul dengan sendiri. Watak biologis dan tidak da, apa, tidak dapat lenyap dari jiwa manusia. Sangat banyak contohnya. Kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya orang karena pendidikannya, keadaan, dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan. Namun ia juga memang mempunyai dasar watak yang kikir atau pelit, maka ya akan selalu kelihatan kikir, walaupun orang tersebut tahu akan kewajiban sebagai dermawan terhadap fakir miskin. Semasa ia tidak sempat berpikir, tentulah tabiat kikir orang tersebut akan selalu kelihatan. Setidaknya kedermawanan orang itu akan berbeda dengan orang yang memang berdasar watak dermawan. Janganlah pendidik itu berputus asa karena menganggap tabiat-tabiat yang biologis tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Memang benar kecerdasan intelligible hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik, akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap yang kuat dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik. Jadi, kalau kecerdasan budi yang dimiliki orang tersebut sungguh baik, dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan kokoh sehingga dapat mewujudkan pribadi dan karakter, maka ia akan selalu dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli dan biologis tadi. Oleh karena itu, menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaan. Adab itu berarti dapat menguasai diri. Demikian menurut pengajaran adat atau etika. Kita sekarang sampai pada pembahasan budi pekerti atau watak. Diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia.
Dalam bahasa asing disebut sebagai karakter, yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lain. Budi pekerti, watak, dan karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia dengan dasar jahat dan memang dapat dihilangkan maupun dalam arti menutup atau mengurangi tabiat-tabiat jahat yang biologis atau yang tak dapat lenyap sama sekali karena sudah bersatu dengan jiwa. Nah, setelah kita mengetahui bahwa budi pekerti seseorang itu dapat mewujudkan sifat ke kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap, kita juga harus mengetahui bahwa tidak ada dua budi pekerti orang yang sama. Jadi, sama keadaannya dengan roman muka manusia. Tidak ada dua orang yang sama. Meskipun orang dapat membedakan budi pekerti manusia menjadi beberapa macam, sehingga orang dapat mempunyai ikhtisar tentang garis-garis atau sifat-sifat watak seseorang pada umumnya. Pembagian budi pekerti menjadi beberapa jenis tersebut berdasarkan pada sifat angan-angan, sifat perasaan, sifat kemauan. Kemudian tiga sifat itu digabungkan menjadi satu, sehingga mewujudkan suatu macam atau tipe budi pekerti yang pasti. Salah satu pembagian tipe budi pekerti ini terkenal disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Heymans, guru besar Universitas Groningen, yang sudah mengadakan penyelidikan disertai percobaan dan ditetapkan adanya 8 jenis budi pekerti. Ya. Ada pula yang membagi budi pekerti menjadi beberapa jenis berdasarkan hasrat seorang. Jadi bukan pembagian analitis, akan tetapi pembagian secara global dan etis. Adapun Profesor Sprenger membagi budi pekerti menjadi 6 jenis, ya, bersandar pada hasrat orang. Yang pertama itu ada kekuasaan, ada agama, ada keindahan, ada kegunaan, ada pengetahuan, kemudian menolong, mendermakan, atau mengabdi. Selain dua macam pembagian tersebut, terdapat pula teori-teori dengan jenis-jenis budi pekerti yang lain, misalkan menghubungkan sifat jasmani seseorang dengan watak orang tersebut, ya, seperti ilmu firasat dari ilmu Syafi'i. Kemudian terdapat pula pendapat yang mengukur budi pekerti orang dengan melihat cara seseorang memandang dirinya sendiri sebagai pusat pemandangan atau sebaliknya, sebagaimana sebagian dari alam yang besar ini. Ada pula yang mengadakan pembagian introversion dan extroversion, yaitu orang yang selalu memandang ke dalam hatinya sendiri atau yang memandang ke arah luar dan demikian seterusnya. Dalam soal watak atau budi pekerti manusia, jangan dilupakan bahwa tiap-tiap manusia mendapat pengaruh dari orang yang menurunkan. Jadi, sama pula dengan menurunkannya sifat-sifat jasmani dari tiap-tiap orang, bisa muka, rambutnya, kemudian warna kulitnya, pendek atau tinggi badannya, dan lainnya. Jangan dilupakan juga bahwa seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pendidikan dan segala pengalaman tersebut berpengaruh pada tumbuhnya budi pekerti. Untuk permulaan mengenai syarat-syarat dan alat-alat dalam pendidikan yang teratur sebab pendidikan itu sebaiknya berlaku di tiap-tiap keluarga dengan cara yang tidak teratur. Berlakunya pendidikan dari tiap-tiap orang terhadap anak-anak terbawa adanya pedagogis yakni keinginan atau kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik agar anak selamat dan bahagia. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri pokok yang bertujuan agar terwujudnya kelangsungan hidup, ya, keberlangsungan hidup atau keberlangsungan keturunan. Pendidikan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap
Anak-anak pada umumnya hanya berdasar pada cara kebiasaan dan seringkali dipengaruhi oleh perasaan yang berganti-ganti dari si pendidik. Dengan kata lain, tidak dengan keinsafan dan tidak tetap. Jika terdapat keinsafan, maka keinsafan itu hanya berdasar atas perkiraan, ya, yakni tidak berdasar pengetahuan. Andai kata dasar pengetahuan yang berasal dari pengalaman, sehingga hal ini berarti kurang. Terima kasih.